Minyak goreng subsidi minyak kita kini sulit ditemukan di pasaran dan harganya naik melebihi head. Di tengah kelangkaan, Mendak menemukan 500 ton minyak kita di gudang penyimpanan sebuah perusahaan belum terdistribusi. Kelangkaan juga sempat terjadi tahun lalu yang ternyata diakibatkan karena ulah mafia minyak goreng. Berikut apa kata fakta. Minyak goreng murah dari pemerintah, minyak kita, raib dari peredaran. Minyak goreng kemasan seharga Rp14.000 tersebut kini langka di saat dibutuhkan masyarakat. Dugaan mafia minyak goreng kembali mencuat. Lalu apa kata fakta? Kelangkaan minyak kita berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Jika ada, harganya pun naik di atas head menjadi Rp16.000. Sementara itu untuk harga minyak curah yang kini kembali menjadi incaran juga naik menjadi Rp15.000 per liter. Dan untuk minyak goreng kemasan lain juga naik menjadi Rp18.000 per liter. Padahal menurut Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 10 Nomor 49 Tahun 2022 tentang tata kelola minyak goreng rakyat sudah mengatur agar pengecer tidak menjual melebihi harga eceran tertinggi atau head. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan tudingan penyebab minyak kita langka. Pertama yang menyebutkan karena ibu-ibu yang menyerbu dan selain itu juga penjualan minyak kita tidak tepat sasaran karena masih banyak warga yang membeli adalah warga menengah ke atas. Lalu yang kedua dikarenakan minyak kita stoknya menipis akibat penurunan penyaluran domestic market obligation atau DMO yang merosot dari target 300.000 ton per bulan. Mendak juga menyalahkan program biodiesel B35 yang menurutnya meningkatkan penggunaan crude palm oil atau CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng. Selasa lalu Mendak menemukan 555 liter atau 500 ton minyak kita di gudang penyimpanan sebuah perusahaan belum terdistribusi. Padahal produksi minyak dilakukan sejak Desember 2022. Dugaan adanya indikasi penimbunan, Zulhas menyerahkan penyelidikan pada Satgas. Belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat DMO, tapi udah lama sekali. Ini persoalannya nanti diurus sama Satgas, tetapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa, ya Pak ya. Coba. Kemendak kini berupaya untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak kita. Pemerintah akan menggelontorkan 450.000 ton minyak kita dari sebelumnya 300.000 ton. Mendak juga mengatakan akan melarang minyak kita dijual di retail modern serta melarang penjualan minyak kita secara online. Beberapa e-commerce pun akhirnya sepakat dan kompak untuk menghapus pedagang yang menjual produk minyak kita di aplikasinya. Katanya sih banyak, tapi ternyata datangnya sini sedikit. Ini tuh lama. Kita jual 15, pokoknya dari sana kan itunya 14. Tapi pembeliannya dari sananya lebih. Komplain, lah ini harganya 14 kok jual 15, bagaimana lagi? Kalau nggak itu kan kita nggak dapat untung, ya kan? Udah sebulanan lebih dah. Susah dapatnya. Ya kalau bisa sih distabilin lagi aja ya biar warga yang kurang mampu bisa beli yang subsidi. Bingung juga ya karena yang kemasan itu mahal. Namun rasanya upaya-upaya tersebut masih belum cukup. Ingatkah Anda dengan kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak goreng di tahun 2022 lalu yang bahkan menyentuh Rp25.000 per liter? Faktanya hal tersebut diakibatkan oleh ulah para mafia minyak goreng. Ironis dari 5 terdakwa yang telah dijatuhi hukuman, adanya keterlibatan antara Kementerian Perdagangan yang bersekongkol dengan pihak swasta. Mereka adalah Indrasari Wisnuwardana yang merupakan Dirjen Daglu Kemendak. Lalu ada Master Parulian Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Manabati Indonesia. Ada Stan Lima, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group.
Boy Binanto, Halim Jati alias Lim Cewey, tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan terakhir Pierre Tagor Sitanggang, General Manager PT Musimas. Apa penyebab minyak kita ini langka? Apakah memang pure karena demand yang sangat tinggi atau ada faktor lain? Nah, problem utamanya adalah ketika kemudian permintaan semakin tinggi, orang semakin kenal minyak yang katakanlah dengan kualitas yang ya kira-kira sudah standar begitu, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, lalu solusi apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi ini? Apakah memang menaikkan harga atau bagaimana, Pak? menurut saya juga tidak harus sampai DMO dinaikkan jadi 50% ya. Itu mungkin secara regulasi itu menjadi solusi sesaat gitu, tetapi lagi-lagi problem utamanya adalah ini ada tarik-menarik begitu antara apakah CPO yang kita hasilkan, ya, yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha atau produsen CPO ini dipakai untuk di B35 begitu ya, mendorong biodiesel atau ya untuk tadi ya pemenuhan kebutuhan pangan begitu menjadi minyak goreng. Kalau kita mau menstabilkan harga ya, kata kuncinya sebetulnya adalah ya kita punya stoknya. Nah, siapa yang menguasai stok dari katakanlah yang sekarang tren adalah minyak kita ini gitu. Kalau menurut saya ke depan ya memang harusnya ada katakanlah mungkin badan pangan atau BUMN yang khusus begitu ya, memang mengurusi ketersediaan dari stok minyak goreng ini begitu. Karena kan ini sudah produk primer yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat di setiap waktu begitu. Nah, ke depan jangan kemudian digantungkan pada swasta gitu. Swasta ya biarkan dia memang tujuan mereka cari profit, sangat cari profit begitu. Keterkaitan dari CPO yang digunakan untuk biodiesel B35 nih, seharusnya yang diprioritaskan oleh pemerintah tuh apa sih sebenarnya? Ya, seharusnya ketika ada pasokan CPO untuk biodiesel, artinya kan ada pengurangan untuk minyak goreng. Nah, harusnya kan pemerintah ketika menjadikan CPO itu sebagai komoditas bahan bakar, harusnya ditambah pasokannya dulu dong. Jangan mengalahkan untuk kebutuhan perut, karena kebutuhan perut itu kan kebutuhan dasar. Jika tahun lalu kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh ulah para mafia yang juga melibatkan pejabat Kemendak, lalu apakah kelangkaan minyak kita kali ini kembali diakibatkan oleh ulah para mafia minyak goreng? Apabila pemerintah menyatakan bahwa minyak goreng telah tersedia dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pasar, berarti harus dilihat nih pendistribusiannya kemana. Ini sudah harus diantisipasi oleh pemerintah gitu loh. Kalau memang ketersediaannya sudah mumpuni, sudah siap, artinya ya rantai pasok ini yang harus diawasi. Rantai pasok ini yang harus dilihat di lapangan. Di mana masalahnya? Kalau memang bila perlu pemerintah perlu bertindak, potong rantai pasoknya bila perlu. Ya kan? Supaya apa? Langsung operasi pasar gitu loh. Kalau memang ada oknum yang bermain. Upaya pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita perlu dilakukan agar tepat sasaran. Namun belajar dari pengalaman, pemerintah juga harus mengantisipasi ulah para mafia minyak goreng yang bisa saja kembali beraksi karena belum tuntas diberantas. Saya Raisa Nadia dan Muhammad Faisal, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.